Udah siap memuji Tuhan belum? Yuk, langsung aja semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Yuk, sambil tepuk tangan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Jangan duduk dulu adik-adik. Asal mengajak adik-adik untuk berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami anak-anakmu sudah siap memuji Tuhan. Karena sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan juga. Bantu kami Tuhan untuk bisa semangat, untuk siap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam doa. Amin. Wah, adik-adik, Lasa seneng banget udah ketemu adik-adik lagi minggu ini. Adik-adik, Lasa mau ngajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Udah siap belum? Kita mau mendaki, kita mau terbang, kita mau turun, kita mau dayung untuk memuji nama Tuhan. Udah siap adik-adik? Yuk, kita mulai. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang datang. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Kita mau terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ngomong-ngomong kok cuma Lause? Yuk adik-adik yang di rumah juga bangkit berdiri. Kita pakai gerakan bersama-sama ya. Yuk. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, kita memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oh iya, kalau adik-adik mau persembahan, jangan lupa minta transfer untuk angka di belakangnya, angka 6. Atau adik-adik nanti pas kita datang ke gereja, adik-adik bawa. Oh iya, habis ini langsung mau ngajak adik-adik untuk belajar satu buah lagu, judulnya Aku Bawa Persembahan. Langsung nyanyiin satu kali dulu, nanti yang kedua sama yang ketiga adik-adik ikut nyanyi ya. Ku membawa persembahan ini, ku berikan kepadamu
sukacita, dengan rela hati, karena kebaikan-Mu kepadaku. Terima persembahan ini, pakailah Tuhan persembahanku bagi kemuliaan-Mu. Gampang kan? Yuk. Aku membawa persembahan ini, ku berikan kepadamu Tuhan, dengan sukacita, dengan rela hati, karena kebaikan-Mu kepadaku. Terimalah persembahan ini, pakailah Tuhan persembahanku bagi kemuliaan-Mu. Ku membawa persembahan ini, ku berikan kepadamu Tuhan, dengan sukacita, dengan rela hati, karena kebaikan-Mu kepadaku. Terimalah persembahan ini, pakailah Tuhan persembahanku bagi kemuliaan-Mu. Yuk, kita menyerahkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah Kau titipkan kepada kami. Karena tadi kami telah memberikan persembahan, Engkau berkati juga Papa dan Mama, berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pakai persembahan ini untuk bisa memuliakan nama-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, duduk dengan tenang, kita siapkan hati dengan pikiran kita menyanyikan pujian Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Dari awal ya, sekali lagi. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Wah, hari ini kita ketemu lagi. Ini adalah minggu ketiga di tahun 2022. Nah, Lause mau menyapa dulu anak-anak. Selamat tahun baru. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun 2021. Sehingga saat ini kita bisa memasuki tahun 2022. Seneng gak? Wah, Lause sudah hitung-hitung, sudah hampir 2 tahun Lause gak ketemu anak-anak. Wah, anak-anak Lause yang mungkin masih kecil-kecil sekarang udah tambah besar, atau mungkin yang sudah lebih tinggi lagi dari Lause. Lause itu rindu sekali ketemu anak-anak. Dan Lause harap anak-anak tetap punya semangat untuk tetap mengikuti sekolah minggu. Oke anak-anak, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan, terima kasih hari ini
kami kembali lagi ke rumah Tuhan. Walaupun kami tidak bisa ke rumah Tuhan, kami ada di rumah kami masing-masing. Kami bisa beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur Engkau menyertai kami sampai hari ini, sampai detik ini. Tuhan, pada saat ini kami mau dengar firman-Mu. Sungguh Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Lause punya cerita nih. Waktu Lause masih kecil, Lause masih ingat ketika Lause masih TKB. Ya, Lause masih TKB. Mungkin ada yang seusia Lause gitu ya, waktu Lause masih TKB. Jadi waktu Lause masih TKB itu punya ada satu kejadian yang Lause ingat sekali. Lause itu sangat suka manjat. Nah, Lause itu suka manjat ya. Lause itu suka manjat. Lause itu kalau sudah lihat ada panjat-panjatan di sekolah itu, Lause itu suka panjat. Nah, ada satu kali Lause itu pingin sekali manjat. Padahal guru Lause sudah ngomong, jangan manjat-manjat kalau tidak ada guru. Nanti kamu bisa jatuh, nggak ada yang awasi. Wah, Lause nggak denger. Wah, akhirnya Lause pikir, kenapa sih harus diawasi? Kan saya sudah besar. Kenapa saya harus diawasi? Lause tidak mau dengar. Kemudian suatu hari Lause pingin manjat, tapi Lause tidak melihat ada guru-guru. Tapi Lause pingin. Akhirnya Lause bilang, gak apa-apa deh. Lagian kan saya sudah terbiasa manjat. Akhirnya Lause manjat deh. Manjat. Waktu manjat, Lause tidak hati-hati anak-anak. Wah, ketika kaki Lause naik, jatuh deh Lause. Wah, ketika Lause jatuh anak-anak, apa yang terjadi? Waduh, kaki Lause memar deh. Kaki Lause memar. Wah, kemudian Lause apa? Nangis. Wah, begitu Lause nangis, gurunya datang segera, langsung mengangkat Lause. Wah, Lause sudah takut sekali. Bukan hanya karena kakinya sakit jatuh, tapi takut dimarahi. Wah, akhirnya sejak hari itu anak-anak, Lause tidak berani lagi ambil keputusan sendiri, tidak berani lagi suka-suka. Wah, itu jadi ingat-ingatan sama Lause. Apa yang sudah dikatakan harus dilakukan dan didengar baik-baik. Anak-anak, di Alkitab kita gitu ya, di Alkitab kita, di kitab Yosua 9 anak-anak. Di Yosua 9 itu ada satu kisah yang juga Bapak Yosua itu tidak tanya sama Tuhan. Dia ambil keputusan sendiri. Dia melakukan sesuatu sesuai dengan yang dia pikirkan, yang dia lihat, yang dia rasakan. Dia tidak tanya sama Tuhan. Dia tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, dikisahkan pada kitab Yosua 9 bahwa orang-orang Israel itu sudah masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Bukan hanya itu anak-anak, bahkan Bapak Yosua itu memerangi setiap suku yang ada, sehingga seluruh tanah Kanaan itu menjadi miliknya bangsa Israel seperti yang telah Tuhan janjikan. Dan apa yang sudah dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel itu didengar oleh bangsa-bangsa lain. Bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa menjaga, melindungi, dan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada bangsa Israel. Sehingga ada satu suku gitu ya,
Ada satu suku itu yang tinggal di daerah Kanaan. Mereka itu takut sekali dibasmi. Karena kan Tuhan ngomong harus membunuh semua orang-orang yang ada di daerah Kanaan. Wah, suku ini takut banget, takut dibunuh. Akhirnya mereka mikir bagaimana supaya kita tidak dibunuh. Wah, akhirnya mereka dapat ide. Apa idenya? Mereka bilang, ayo semuanya, kalian teman-temanku, kita kumpulin kasut-kasut. Kasut itu apa sih? Sepatu ataupun sandal ya, alas kaki yang sudah hampir rusak gitu ya. Kemudian ayo kumpulin lagi tempat-tempat minum anggur ya, tempat-tempat minum ataupun baju-baju. Kita kumpulin baju-baju tempat-tempat minuman yang sudah hampir rusak. Wah, dikumpulin semua, kumpul. Oke, sudah dapat? Oke, kita sekarang berangkat. Kita mau menuju ke tempat di mana Yosua tinggal bersama dengan bangsa Israel. Kemudian mereka berjalan. Jalan. Sampai mereka ketemu sama orang Israel dan Bapak Joshua. Wah, di Alkitab dikatakan mereka bilang kepada Bapak Joshua, Bapak Joshua, lihatlah kami ini dari tempat yang jauh. Lihatlah baju-baju kami yang ketika kami datang dari negeri kami yang begitu jauh masih bagus. Sekarang baju kami sudah lusuh karena kami berjalan begitu jauh. Lihatlah sandal ataupun kasut kami yang ketika kami pakai itu masih bagus. Tapi karena kita pakai untuk berjalan karena jauhnya, akhirnya kasut kami menjadi rusak. Lihatlah, dia bilang, lihatlah kirbat anggur kami ataupun tempat-tempat minuman kami yang dulunya masih bagus sebelum waktu kami bawa dari tempat kami, sekarang sudah mulai rusak. Wah, anak-anak, ketika Bapak Joshua sama orang-orang Israel yang melihat apa yang ada di depan mata mereka, apa yang dikatakan oleh bangsa tersebut, mereka itu percaya. Anak-anak, mereka itu percaya dengan apa yang dikatakan. Langsung bacakan di ayat yang ke-14, Yosua 9 ayat 14 dikatakan begitu jelas, dikatakan, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang ini ya, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Jadi mereka melihat, mengambil, memperhatikan makanan-makanan mereka, roti-roti mereka yang mereka bawa dari tempat mereka yang jauh dan sekarang sudah hampir rusak. Mereka melihat hanya dengan mata mereka sendiri. Kemudian mereka, dikatakan oleh kitab, mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Mereka tidak berdoa kepada Tuhan. Mereka mengambil keputusan sendiri. Mereka sesukanya, tidak dengar-dengaran. Padahal Tuhan sudah berpesan, kamu harus basmi semuanya. Semua orang-orang bangsa-bangsa yang ada tinggal di tanah Kanaan. Tapi mereka tidak dengar-dengaran. Apa yang terjadi anak-anak? Wah, mereka pikir mereka sudah melakukan hal yang benar. Setelah lewat beberapa hari, Bapak Joshua terkejut anak-anak. Rupanya mereka adalah suku Gebion yang tinggal di daerah Kanaan yang seharusnya dimusnahkan. Tetapi karena Bapak Joshua sudah menerima mereka, sudah berjanji tidak akan memusnahkan mereka. Wah, akhirnya Bapak Joshua tidak bisa memusnahkan mereka. Akhirnya mereka menerima akan hal yang menyakitkan Tuhan. Tapi gimana? Karena mereka tidak dengar-dengaran. Akhirnya suku Gebion itu tinggal bersama-sama dengan mereka. Suku Gebion itu tinggal bersama dengan bangsa Israel. Dan mereka dijadikan oleh Yosua sebagai budak-budak yang mengerjakan pekerjaan
baik itu menimba air maupun menjadi tukang belah kayu. Dan mereka hidup bersama. Nah, kita akan nanti lihat kejadian demi kejadian ketika mereka hidup bersama, ketika Gibeon, suku Gibeon hidup bersama-sama dengan bangsa Israel. Apa yang terjadi? Nah, kita akan dengarkan, kita akan nanti lihat apa yang akan terjadi nantinya, bahwa hal-hal yang mereka lakukan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, kita sebagai anak Tuhan, bisa nggak kita tidak meminta keputusan Tuhan? Bagaimana saya kan masih kecil, gimana? Bisa anak-anak, misalnya dalam hal apa kita tidak dengar-dengaran, kita tidak minta keputusan, ataupun kita tidak peka, ataupun kita tidak mau dengar apa yang papa mama kita katakan. Nah, anak-anak, ketika kita mengambil sesuatu yang kita pikir itu baik untuk kita, contohnya misalnya anak-anak, mama udah bilang, ayo anak-anak, kita harus makan sayur ya. Nah, harus lebih banyak makan sayur, makan buah-buahan daripada makan makanan yang tidak sehat. Misalnya permen, misalnya snack-snack yang membuat tenggorokan bisa sakit dan kita makan secara berlebihan. Tapi kita enggak mau dengar. Kita itu mengambil keputusan, kita memikirkan bahwa permen lebih enak dibanding sayur. Kita berpikir bahwa makanan-makanan seperti snack-snack itu lebih enak, lebih baik daripada buah-buahan, dan banyak hal yang kita lakukan. Misalnya ketika kita juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita PR ya, misalnya kita mengerjakan PR, kita mengerjakan pekerjaan rumah dari guru, kita mengerjakannya semau kita. Yang penting selesai deh, yang penting ini yang aku mau, gak mau ikuti apa yang dikatakan oleh gurunya. Ya, akhirnya kita harus ngulang lagi, kita kerjain lagi. Nah, anak-anak, kita mau belajar untuk dengar-dengaran, untuk patuh, dan untuk bertanya dulu kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Tuhan bisa kasih tahu nggak? Bisa anak-anak. Tuhan bisa beritahu lewat firman Tuhan yang kita baca. Bukankah kita, anak-anak kelas TKB, kalau saya yakin sudah bisa baca Alkitab, sudah bisa membaca. Ayo baca Alkitab. Ataupun kita bisa dengar suara Tuhan melalui siapa? Papa mama kita. Jadi saya harap kita mau belajar hari ini, kita mau belajar untuk dengar-dengaran, untuk boleh bertanya dulu gitu ya, tidak ambil keputusan sendiri. Bertanya dulu apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Dan kita mau jadi anak yang taat, T-A-A-T, taat ya. Kita mau jadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, anak yang senantiasa berdoa, tanya sama Tuhan dalam hal kecil, dalam hal yang sederhana pun kita mau tanya sama Tuhan. Ya anak-anak, oke? Kita mau belajar untuk dengar-dengaran, untuk taat sama Tuhan. Langsung mau ajar kita nyanyi satu lagu, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi anak Tuhan. T-A-A-T, taat. Nah, semau kita jadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar dari Bapak Joshua bersama dengan bangsa Israel. Tuhan, kami mau menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, anak yang melakukan segala sesuatu seturut yang Tuhan mau, bukan seturut yang kami mau, bukan seturut yang kami inginkan,
Tapi kami mau datang Tuhan dalam hal kecil apapun. Kami mau berdoa, kami mau tanya sama Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan ngomong dengan kami melalui papa mama kami, melalui lause-lause kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami berserah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, saatnya kita ayat hafalan. Mari kita bangkit berdiri. Masih ingat ayat hafalan kita 2 minggu yang lalu? Dari Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi ya anak-anak, Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oke anak-anak, kita harus ingat Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam aktivitas kita. Sampai ketemu minggu depan. Hai anak-anak, hari ini kita tidak buat aktivitas. Lause tidak memberikan aktivitas, tetapi Lause memberikan tugas kepada anak-anak semua. Baik anak-anak yang paling kecil sampai dengan anak-anak yang kelas 6. Lause ingin kita melakukan satu proyek ketaatan. Kita sudah mendengar cerita firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita untuk boleh senantiasa berserah, bergantung dan meminta kepada Tuhan. Bukan berdasarkan atas keinginan kita, bukan berdasarkan atas kemauan kita, sehingga kita melakukan segala sesuatu itu sesuka kita. Tidak. Anak-anak, Lause mau kita belajar sepanjang 1 minggu, bukan hanya seminggu ini, tapi the next-nya. Setelah dalam 1 minggu ini, dalam proyek ketaatan, Lause mau anak-anak memikirkan ataupun ketika anak-anak melakukan segala sesuatu, apapun itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita untuk boleh bertanya kepada Tuhan. Dalam hal-hal yang sederhana anak-anak, mari kita bertanya kepada Tuhan. Apapun itu, kita mau tanya kepada Tuhan. Tuhan, ketika saya melakukan ini, apakah Tuhan berkenan? Mungkin anak-anak akan ngomong, Lause, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Iya, memang mungkin Tuhan tidak akan ngomong langsung. Misalnya, Tuhan nggak akan ngomong langsung. Andi, kamu tidak boleh melakukan hal itu. Memang kita tidak dengar suara Tuhan langsung, tetapi setidaknya anak-anak kita bisa dengar suara papa mama kita. Kita bisa dengar suara siapa? Suara guru-guru kita. Kita bisa dengar suara hati kita. Suara hati kita. Di dalam hati setiap kita, kalau saya yakin kita punya namanya Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Jadi anak-anak baik yang kecil sampai yang kelas 6. Sepanjang minggu ini ketika anak-anak diperhadapkan untuk mengambil keputusan apapun itu, untuk mengambil sesuatu yang menentukan apa yang mesti anak-anak lakukan, Lause mau anak-anak bertanya dulu, doa dulu sama Tuhan. Nah setelah doa, coba tanya papa mama. Nah bukan hanya itu, Lause mau anak-anak tuliskan itu nanti. Misalnya nih, pada hari ini, misalnya hari Senin, saya memilih, lagi bergumul memilih antara apakah saya harus menelepon teman saya untuk ngobrol-ngobrol, ataukah saya harus mengerjakan tugas terlebih dahulu, ataupun apapun itu anak-anak. Coba anak-anak doakan, belajar untuk mengambil apapun keputusan apapun itu, coba anak-anak doakan. Mungkin anak-anak kelas 6, anak-anak kelas 6 yang bergumul untuk nanti naik SMP. Nah anak-anak juga boleh sekarang mendoakan di sekolah mana yang Tuhan mau anak-anak nanti setelah tamat SD masuk SMP, di sekolah mana. Itu juga adalah salah satu bentuk keputusan yang kita harus tanyakan kepada Tuhan. Oke anak-anak, kerjakan itu dan lakukan itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.